Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang memahami perbedaan antara perkara usul dan furu dalam Islam. Memahami perbedaan antara perkara usul dan furu dalam Islam. Di dalam ajaran Islam terdapat sejumlah ajaran yang bersifat usul dan terdapat ajaran yang bersifat furu. Apa maksudnya? Usul itu dalam bahasa Arab artinya adalah pokok atau dasar. Sesuatu yang bersifat pokok, sesuatu yang bersifat dasar. Usul di sini bukan usul dalam bahasa Indonesia ya. Karena kalau usul dalam bahasa Indonesia artinya adalah saran atau masukan. Tapi yang dimaksud dengan usul di sini adalah usul dalam bahasa Arab. Al-usul yaitu kalimat jamak dari kata aslun atau al-aslu. Jadi bukan usul dalam bahasa Indonesia, tapi usul dalam bahasa Arab. Dari kata al-aslu atau aslun. Al-usul itu bentuk kalimat jamaknya. Al-usul artinya segala hal yang bersifat pokok, bersifat dasar, bersifat prinsip dalam ajaran Islam. Karena ini adalah pokok, prinsip, dasar dalam ajaran Islam, maka ajaran-ajaran yang bersifat usul ini tidak menerima perbedaan pendapat. Tidak boleh ada yang berbeda pendapat dalam ajaran Islam yang bersifat usul. Apa contohnya? Contoh tentang kewajiban sholat subuh misalnya. Sholat subuh itu hukumnya wajib. Sholat subuh itu hukumnya wajib. Nah, wajibnya sholat subuh itu adalah ajaran Islam yang bersifat usul, bersifat pokok, prinsip, dasar, sehingga tidak menerima perbedaan pendapat di situ. Tidak boleh ada orang yang mengaku Islam tetapi dia mengatakan bahwa sholat subuh hanya sunnah saja hukumnya. Hanya sunnah saja, tidak wajib, tidak boleh. Orang itu berarti jelas kesesatannya. Orang itu sesat ketika dia mengatakan bahwa sholat subuh hukumnya tidak wajib, hukumnya hanya sunnah misalnya. Kenapa? Karena tentang wajibnya sholat subuh, tentang kewajiban sholat subuh ini adalah ajaran Islam yang bersifat usul, pokok, prinsip, mendasar, sehingga tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya. Istilah para ulama menyebutnya dengan istilah ma'lumatun minad dini bid-darurah ya. Ma'lumatun minad dini bid-darurah artinya sesuatu hal yang sudah diketahui secara prinsip dalam Islam. Jadi orang Islam dari mulai yang kecil sampai yang dewasa gitu, yang kecil sampai yang besar begitu, laki-laki ataupun perempuan di negara manapun sejak zaman Rasul sampai saat ini, semuanya mengetahui dan meyakini bahwa yang namanya sholat subuh itu hukumnya adalah wajib. Tidak pernah ada perbedaan pendapat di situ, karena kalau ada yang berbeda pendapat sudah pasti orang itu sesat karena dia menyimpang dari ajaran Islam. Termasuk juga misalnya mengenai jumlah rakaat sholat subuh misalnya. Jumlah rakaat sholat subuh itu ada 2 rakaat. 2 rakaat itu dalam sholat subuh itu adalah ajaran Islam yang bersifat usul. Prinsip, pokok, mendasar, tidak boleh menerima perbedaan pendapat. Tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa sholat subuh itu jumlahnya 5 rakaat. Tidak boleh ada orang yang mengatakan bahwa sholat subuh itu boleh 10 rakaat. Tidak boleh. Kenapa? Karena 2 rakaat sholat subuh itu adalah ajaran Islam yang bersifat usul. Prinsip, pokok, dasar, sehingga tidak boleh menerima perbedaan pendapat di dalamnya. Ma'lumatun minad dini bid-darurah.
Adapun dalam sholat subuh itu ada yang kunut, ada yang tidak kunut, itu adalah ajaran yang bersifat furu, bukan usul. Apa yang dimaksud dengan furu? Furu itu adalah artinya cabang, bukan pokok, sesuatu yang sifatnya hanyalah cabang, yang sifatnya tidak prinsip. Sehingga karena sifatnya tidak prinsip, maka di dalamnya dibolehkan untuk menerima perbedaan pendapat. Boleh berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan furu. Sehingga dalam sholat subuh itu tidak boleh orang yang sholat subuh dengan kunut menyalahkan yang sholat subuh tanpa kunut. Begitu juga sebaliknya, orang yang sholat subuh tanpa kunut tidak boleh menyalahkan orang yang sholat subuh dengan kunut. Kenapa? Karena persoalan orang ketika melaksanakan sholat subuh dengan kunut atau tanpa kunut itu bukan persoalan usul, tapi itu adalah wilayah furu. Itu bukan wilayah usul, itu adalah wilayah furu, wilayah cabang, bukan wilayah yang bersifat pokok, yang bersifat prinsip dalam ajaran Islam. Yang penting masing-masing memiliki dalil dan yakin dengan dalilnya itu, dan dalilnya bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Kita boleh berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan furu tadi itu. Begitu. Begitu juga misalnya dalam sholat Jumat misalnya. Dalam sholat Jumat itu ada usulnya, ada furu'nya. Apa contohnya? Sholat Jumat itu jumlahnya 2 rakaat. Itu kan usul itu bukan furu'. Sholat Jumat 2 rakaat itu adalah perkara-perkara usul. Itu adalah perkara usul. Tidak boleh berbeda pendapat di dalamnya. Tidak boleh ada orang mengatakan bahwa sholat Jumat boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat. Tidak boleh. Karena 2 rakaat sholat Jumat itu adalah perkara usul. Sesuatu yang sifatnya prinsip, mendasar, qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun dalam sholat Jumat itu ada yang adzannya 1 kali, ada yang adzannya 2 kali. Nah, ini adalah persoalan yang sifatnya furu, yang sifatnya cabang, bukan usul, bukan pokok, bukan dasar, sehingga sifatnya relatif, dia tidak mutlak. Boleh menerima perbedaan pendapat. Yang penting masing-masing memiliki dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan dan dia meyakini dalilnya itu. Makanya dalam sholat Jumat itu tidak boleh orang yang sholat Jumat 1 kali adzan menyalahkan orang yang sholat Jumat dengan 2 kali adzan. Begitu juga sebaliknya, orang yang sholat Jumat dengan 2 kali adzan tidak boleh menyalahkan orang yang sholat Jumat dengan 1 kali adzan. Kenapa? Karena ini adalah ajaran yang bersifat furu'iyah. Sesuatu yang sifatnya tidak prinsip, dia sifatnya hanya cabang, sehingga boleh menerima perbedaan pendapat. Adapun sholat Jumat 2 rakaat itu adalah sifatnya usul, pokok, prinsip, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak boleh menerima perbedaan pendapat. Kemudian sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah, dia tidak wajib. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah, dia tidak wajib. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan dia tidak berdosa, karena hukumnya hanya sunnah. Sholat tarawih itu. Nah, sunnahnya sholat tarawih itu adalah persoalan usul, sifatnya pokok. Tidak boleh menerima perbedaan pendapat di situ. Yang namanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tidak boleh ada yang mengatakan sholat tarawih hukumnya wajib. Tidak boleh ada yang mengatakan sholat tarawih hukumnya makruh. Tidak boleh ada yang mengatakan sholat tarawih hukumnya adalah mubah misalnya. Apalagi mengatakan sholat tarawih hukumnya haram misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah, kesunahan sholat tarawih itu adalah persoalan usul, bukan persoalan furu. Adapun dalam sholat tarawih ada yang 11 rakaat dengan witirnya, ya, 8 tarawihnya, 3 rakaat witirnya menjadi 11 begitu. Ada juga yang sholat tarawih 23 rakaat, 20 tarawihnya, 3 witirnya begitu. Nah,
persoalan jumlah rakaat dalam tarawih itu bukan persoalan usul, tapi itu adalah persoalan furu, persoalan yang sifatnya cabang, dia tidak prinsip, sehingga boleh menerima perbedaan pendapat di dalamnya. Begitu. Nah, ini kalau kita eksplorasi lebih lanjut dalam sejumlah ajaran Islam yang lain, sangat banyak, itu bisa kita eksplorasi. Jadi sangat penting kita untuk bisa memilah mana ajaran Islam yang bersifat usul, mana ajaran Islam yang bersifat furu. Kalau ajaran Islam itu bersifat usul, maka tidak boleh menerima perbedaan pendapat di situ, karena kalau berbeda pendapat dalam persoalan usul itu bisa menyebabkan dia sesat, bahkan dia bisa keluar dari Islam. Karena persoalan usul itu persoalan prinsip dalam Islam, tidak boleh berbeda pendapat. Dalam Islam misalnya ada keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah persoalan usul nih, persoalan pokok, prinsip, tidak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Sifatnya mutlak, qat'i, tidak boleh ada perbedaan pendapat di situ. Tidak boleh ada orang mengaku Islam tapi dia mengatakan bahwa masih ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Sudah jelas orang itu sesat. Bahkan dia bisa keluar dari Islam karena dia telah menyalahi ajaran-ajaran pokok di dalam ajaran Islam. Begitu ya. Jadi kita harus bisa memilah mana persoalan usul, mana persoalan furu. Dalam persoalan furu kita boleh berbeda pendapat tadi itu. Dalam salat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Dalam salat Jumat ada yang adzannya 1 kali, ada yang adzannya 2 kali. Dalam salat tarawih itu ada yang 11 rakaat dengan witirnya, ada yang 23 rakaat dengan witirnya, atau bahkan juga dalam rakaat yang lebih banyak begitu. Itu adalah persoalan furu. Sehingga dalam persoalan furu itu, karena dia sifatnya relatif, dia tidak prinsip, dia merupakan cabang, maka boleh berbeda pendapat dalam persoalan furu begitu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Ketika kita bisa memilah mana persoalan usul, mana persoalan furu, maka kita bisa menempatkan diri nanti. Jangan sampai kemudian kita meributkan perbedaan pendapat dalam persoalan furu, tapi kemudian kita tenang-tenang saja ketika ada yang berbeda dalam persoalan usul. Nah, ini yang tidak boleh begitu ya. Jadi ini salah kaprah nih, ketika ada orang yang berbeda pendapat dalam persoalan furu kita ributkan begitu, sementara yang berbeda pendapat dalam persoalan usul kita tenang-tenang saja. Nah, ini yang salah kaprah begitu. Kenapa? Karena dalam persoalan furu itu boleh berbeda pendapat. Tidak boleh orang yang sholat subuh dengan kunut menyalahkan orang yang subuh tanpa kunut. Begitu juga sebaliknya, orang yang subuh tanpa kunut tidak boleh menyalahkan yang subuh dengan kunut. Orang yang sholat Jumat 1 kali Jumat, 1 kali adzan tidak boleh menyalahkan orang yang sholat Jumat dengan 2 kali adzan. Orang begitu juga sebaliknya, orang yang sholat Jumat dengan 2 kali adzan tidak boleh menyalahkan orang yang sholat Jumat dengan 1 kali adzan. Orang yang tarawih dengan 11 rakaat dengan witirnya tidak boleh menyalahkan orang yang tarawih 23 rakaat dengan witirnya. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Jadi kita ketika bisa memahami ini semua, kita akan bisa bersikap secara proporsional, menempatkan diri sesuai dengan ketentuan yang ada, karena memang dalam persoalan yang bersifat usul tidak boleh menerima perbedaan pendapat, sedangkan dalam persoalan yang bersifat furu kita boleh menerima perbedaan pendapat. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation of Justice. Lembaga Hukum Indonesia, Foundation of Justice. Galimara, Bela negara. Foundation of Justice.